ketika saat hati kita terkuasai pengendalian sifat basariyah, Pak. Mesti di dalam hati jenengan iki tidak mau susah. Apa kodok kodare Allah, kita itu minta yang enak-enak selalu, nggak mau. Jadi nafsu itu mendorong supaya berontak kepada Allah tatkala dikasih Allah perkara yang tidak enak. Tapi nggak bisa. Kita manusia ini Allah kasihkan takdir iku tidak hanya pasti enak, pasti suatu saat kopdi gak enak, susah. Tidak hanya senang aja, tapi susah. Ini tidak hanya pada orang yang miskin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa Syekh Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum, lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kitabu Asrori Toharoh, kitab yang menjelaskan tentang rahasia-rahasia bersuci. Di dalam kitab ini dan bab toharoh ini terbagi menjadi 4. Toharoh secara fisik dibagi menjadi 2. Toharoh secara ruhani dibagi juga menjadi 2. Toharoh secara fisik kita sudah tahu apa yang telah dijelaskan di dalam hukum syariah. Ada toharoh minan najasah, kotoran-kotoran yang ada kaitannya dengan najis. Dan juga ada kotoran-kotoran yang berkenaan dengan perbuatan fisik yang ada kaitannya dengan beberapa perbuatan yang di situ itu menyakitkan orang lain. Bapak Ibu, ini bagian di syariat kita tidak membahas,
tapi juga harus saya sampaikan terkait perbuatan-perbuatan fahsya wal mungkar secara jasmani. Tapi perlu diingat, perbuatan apa yang berkenaan fisik itu ada kaitannya dengan apa sumber dari perbuatan apa yang ada di rohani. Sudah. Sekarang kita bahas toharoh sesuci secara hakiki atau secara ruhani. Di dalam hati kita ada istilah sifat-sifat yang tercela, yang mendorong jasmani itu nanti akan berbuat yang tercela. Lah inilah yang harus kita sikapi, perbuatan-perbuatan yang tercela ini. Lah perbuatan yang tercela di dalam rohani kita yang disebut sebagai sifat, ada kalanya riya, hasud, takabur dan lain sebagainya. Asal muasal ini karena dorongan di dalam nafsu kita masing-masing, yang nafsu itu berawal dari sifat basariyah. Sehingga kalau boleh saya katakan, di dalam diri ruh itu ada dua sifat. Pertama adalah sifat basariyah. Lah sifat basariyah iku panglimanya ada dua, yaitu nafsu nafsiyah, yang kedua adalah nafsu amaroh. Dari dua nafsu di dalam diri jenengan inilah Bapak yang terkumpul di dalam sifat basariyah akan menciptakan karakter hati kita menjadi hati yang tidak berbudi luhur, alias hati yang menimbulkan sifat-sifat tercela. Cara kerja nafsu nafsiyah dan amaroh terhadap diri kita untuk mendorong supaya hati atau ruh ini berbuat jahat itu lewat kesenangan-kesenangan yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Ya ini loh Pak yang dimaksud nafsu iblis dulu itu, yang berikrar di hadapan Allah untuk menjadikan Adam dan anak putu Adam memungsuhi Allah, untuk memelesetkan, menggelincirkan umat manusia mulai Adam dan anak putu Adam. Semuanya akan tergelincir kecuali di dalam diri ada sifat yang kedua yang disebut sifat basiroh. Kecuali sifat basiroh di dalam diri Anda itu fungsi on bukan off, on. Sebab di dalam sifat basiroh ini ada dua nafsu.
Satu nafsu lawamah, kedua nafsu mutmainnah. Mutmainnah. Sebelum kita bahas nafsu atau sifat basirah, sifat basariyah terlebih dulu. Kita sejarah ya, mengapa kita harus selalu lalai pada Allah? Karena sifat basariyah kita yang ada di dalam diri kita itu liar. Dia selalu dapat bagian wayah ketika saat sholat mengaku aku yang sholat, berarti nafsu dapat bagian. Bahkan seluruh aktivitas apapun akan kita akui. Kalau kita yang bisa ini, kita yang kaya, kita yang alim, kita yang lebih baik daripada orang lain, kita yang ibadah, itu berarti nafsu dapat bagian. Nafsu nafsiyah dan amarah dapat bagian. Istilah anak dapat makan. Sudah makannya tercukupi, olahraga juga tercukupi, getot Pak. Sementara sifat basirah, nafsu lawamah dan mutmainnah belas gak kuru koyok datuk maringgi. Ya dikeplek notak ngata dibanting Pak. Makanya jenengan kali kula, mengapa kok selalu lalai pada Allah? Kalau ini yang melakukan Allah, ya itu tadi. Karena sifat basariyah di dalam diri kita itu masih liar dan selalu menang. Mohon maaf, jangan tersinggung. Sebetulnya kita dididik syariat. Hukum syariat itu mempelajarkan sifat basariyah kita itu biar tambah kuat, tapi gak kerasa. Segala hal apa bentuk ilmu dhahiriyah itu mendidik kita supaya kita mengakui. Bisa. Tapi yo jangan ditinggal, ikut dilewati aja gitu loh. Iki aku lagi mentolo didik. Pun salah faham Anda itu, pun salah faham. Enggak. Saya ulangi lagi. Sebetulnya ketika kita tarbiyah, taklim muta'alim di dalam hukum syariah ini, miturut pandangan hakikat bukan syariat, itu mempelajarkan kita untuk memenuhi sifat basariyah supaya tambah liar. Makanya mengapa Rasulullah dawuh, sahabat umatku itu, kita itu sudah keluar dari jihad kecil, kita akan masuk jihad besar. Jihad itu memerangi. Jihad kecil yaitu yang berkenaan dengan fisik, musuh kita secara fisik. Lah, yang jihad besar pada umatku nanti yaitu melawan hawa nafsu. Ya ini jawabannya. Sehingga jangan heran ketika ilmu yang berkenaan dengan jihad besar melawan hawa nafsu itu didatangkan di tengah-tengah golongan kita yang masih jihad secara kecil, itu ngamuk-ngamuk Pak, ngamuk-ngamuk.
apalagi al-malak, para pemimpin-pemimpin. Loh, aja mangkel jenengan, jane iya. Memang iya. Kita yang alim ilmu dzahir terdiri dari ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu fikih, ilmu apapun urusan dzahiriyah. Kalau boleh saya katakan, sebetulnya ini mendidik rohaniyah kita untuk ngaku-ngaku. Dan gak apa-apa, ini proses kita memang keingkaran rohaniyah pada Allah. Supaya apa toh Pak? Supaya nanti jenengan ini ketika saat di dunia ini loh, berlaku hukum-hukum syariah itu menjadi hakikat. Jadi biar berakhlak istimaiyah juga berakhlak ilahiyah. Jadi istimaiyahnya itu akan jadi fitrah. Akan jadi fitrah. Kalau itu tidak penting, lah nyapo terus anak-anak saya suruh ke pondok untuk belajar ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu ilmu kalam, ilmu apapun yang berkenaan dengan fikih. Jadi dasar suruh untuk menghatamkan kitabi dan Qur'ani dan hadis ilmu-ilmu. Tapi jikalau nanti tatkala aku kasihkan ilmu sirul asror kok yo nolak, iku jenenge geblake mbing. Tapi seluruhnya ketika saat ibtidak sudah tak didik tentang zikir, udah didik walaupun gak sepenuhnya engko dikai bahan perjalanan mereka. Jadi dan ini juga ada dasarnya. Sebetulnya ilmu-ilmu secara zahir inilah yang dimaksud man arada dunya fa'alaihi bi ilmin. Jikalau pingin sukses duniamu ini harus dengan ilmu ini, ilmu zahiriyah. Ilmu syar'iyah ini loh Pak. Tapi waman aradal akhirah, jikalau kau pingin sukses akhiratmu ya bi ilmin, nganggo ilmu ini. Jadi nanti tatkala sudah masuk di dalam pendidikan ruhaniyah, bersuci secara hakikiyah, dia itu memahamkan bersuci secara jasmaniyah menjadi hakikiyah. Masalah yang dihadapi di manusia umum. Kalau tidak dibekali dengan umum, mohon maaf Pak, ditolak. Wong saya sendiri aja berdasarkan tentang masalah syariah, dasari hujai Quran akeh sing Melayu kok. Apalagi jenengan iku menyampaikan tanpa syariat. Tambah tidak hanya Melayu, Betuarit tambahan. Romo-romo kita pada saat ini menyampaikan, umpama dulu menyampaikan berani tanpa syariat, nggih langsung digujengi MUI Pak, dipedot gulune lah ngoten nggih, sesat. Jangankan yang seperti itu, kita aja yang ada mukobalah referensi hujah Qur'annya ditolak kok, apalagi yang tidak. Nah, untuk mempersiapkan generasi-generasi itu diawalilah anak-anak kita tentang pendidikan ilmu dzahir. Ilmu dzahir lalu diberikan pendidikan ilmu batin. Yang banyak itu ketika saat dididik ilmu tentang dzahir, ilmu batinnya gak dikasihkan. Wah niki sing bahaya. Ini sing bahaya. Makanya pas jenenge Jaya Baru itu di situ. Jaya tentang ilmu pada Allah,
baru, perkara yang baru datang berarti ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ya sudah. Makanya ada yang bertanya, pondok kok namanya Jaya? Ya nek PO bis. Jenengan boten ngertos nyene sejarah kisah ini kok mendapat nama Jaya Baru itu gimana? Nggih nek Padepokan Jaya Baru, PO bis. Sedikit memang ada kisah Pak terkait nama pondok ini. Sebetulnya Miftahul Ulum itu pemberian beliau Mbah Fakih waktu ning Kediri nih kondisi asini nggih dapate iku Jaya Baru. Lah kleresan kula niki tenggane Sunan Muria, ketepatan saya ke Sunan Muria, bis yang kutumpangi PO Jaya Baru. Kalau nggak salah niku ketika saat saya ada di tambak beras itu tahun 89 itu kok yo simbah Sunan Muria kok digongon gawe pondok Jaya Baru. Kula nggih kaget lho, bisku lho sing tak tumpahi Jaya Baru. Disitulah akhirnya bingung, wis mosok sih pondok iku Jaya Baru. Akhirnya kula taskehkan tahun 90 itu di Mbah Fakih As'ari. Mbah Fakih As'ari itu desa Sumbersari, dusun Sumbersari, desa Kencong, kecamatan Kepung kalau nggak salah, Kediri. Ngoten niku diguyu kali simbah. Ya tambah ono Miftahul Ulum. Miftahul Ulum berarti pembukae piro-piro ilmu yang ada kaitannya Jaya itu Allah sifate berarti ilmu tauhid, Baru berarti ilmu syariat. Ya wis pas. Akhirnya dimenkumhamkan di Jakarta sana, diterima Pak. Miftahul Ulum Jaya Baru. Satu-satunya pondok sing nyeleneh ya kuwi. Pun terserah. Pun kembali kepada toharoh atau bersuci. Ketika saat hati kita terkuasai pengendalian sifat basariyah Pak, mesti di dalam hati jenengan iki tidak mau susah. Apa kodok kodare Allah kita itu minta yang enak-enak selalu, nggak mau. Jadi nafsu itu mendorong supaya berontak kepada Allah tatkala dikasih Allah perkara yang tidak enak. Tapi nggak bisa. Kita manusia ini Allah kasihkan takdir iku tidak hanya pasti enak, pasti suatu saat kok gak enak, susah. Tidak hanya senang aja, tapi susah. Ini tidak hanya pada orang yang miskin atau kaya, tidak hanya terjadi berlaku bagi rakyat atau pejabat, tidak hanya juga berlaku bagi santri atau kiai, semuanya. Tidak hanya bagi orang Islam maupun ghairul Islam. Inilah yang dimaksud dengan nama Allah Ar-Rahman. Ini diberikan pada siapapun, apakah yang beriman ataupun yang ingkar, dikasih semuanya. Berlaku Pak ini. Mungkin kita yang tidak punya Pak, alias orang miskin, melihat orang kaya enak be, lah gitu deh, kesana kemari mobilnya tiap tahun gonta ganti. Loh kita nggak tahu
Dia aslinya juga mumet, Pak. Tahu mumet? Ya mikir kreditan, mikir hutang. Ingat, pabrik besar limbahnya yang besar, pabrik kecil limbahnya kecil. Udah rumus itu. Kata orang Jawa, sawang sinawang. Nah gitu nggih. Asine ya padha ae, padha remeke. Enak rek dadi kiai, kemana-mana ngaji, amplope kandel. Mungkin kita melihat penak. Sampeyan tanya sing nglakoni enak ayi, nak ndasmu ngono. Ngene suwe gak iso nutuk ngene kok. Kelayapan ae, kelayapan. Gak tahu sapa omah. Nggak pernah makan rumah, makan di jalan-jalan itu. Loh, aslinya beliau-beliau itu kalau, mohon maaf ya, kalau hatinya itu memang betul-betul sifat basirohnya itu hidup, beda. Bapak Ibu, kita melihat orang yang pengusaha kemana-mana itu genatuan, setil, dasian. Jangan dikira dia juga tidak dihadapkan Allah perkara enggak enak. Suatu saat pasti. Justru siapapun kita tatkala terkuasai sifat basariyah, mohon maaf. Anda terima atau enggak terserah. Yang sugih malah sugiye iku menutupi hati pada Allah. Sing alim nutupi alime pada Allah, sing ahli ibadah nutupi ahli ibadahe pada yahjubuhum bi amwalihim bi ulumihim bi ibadatihim. Ini tak percaya, oke, kita urai sama-sama, tapi ojo mangkel lo ya, ojo mangkel, jangan marah. Memang iki rumus yang terjadi yang tidak bisa kita tutup-tutupi, sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Tutupono bagaimana hatimu, isinya dalam hatimu tetap diketahui oleh Allah. Gini, umpama saya, bukan jenengan, saya aja. Saya ketepatan orang kayanya orang kaya. Sekaya-kayanya orang yang kaya masih kaya saya. Lihat pabrik sak Mojokerto wae siapa? Yus anggepen umpama wekku ngene lho Pak ya. Umpama. Urusan bisnis niku. Semua PO Jaya umpama. Wis sampean kayak umpama. Urusan bisnis di lini apapun, di lini kontraktor, di lini apa, tak kuasai semuanya. Umpama. Loh, hatiku tidak akan puas Pak Bu dengan kemewahan yang diberikan Allah. Nggak akan puas. Bisa-bisa ada kontraktor yang masuk tak sikat. Bupati dalam pengendalian aku, yang bisa meloloskan tender harus kena aku. Wong saya orang terkaya di Mojo, umpama lah, iki wong ngelindur. Loh, tapi iki contoh mawon, contoh terhadap saya. Aku nggak mau nyuntuhkan pada yang lain. Justru keadaan saya tidak ada rasa puas diri dengan kemewahan yang Allah titipkan padaku. Justru itu hatiku tertutup dengan hal ini. Muncul sifat di dalam hati saya. Muncul sifat yang jelek. Hasudlah, riyaklah, takaburlah. Pokoknya ingin menang sendiri. Ingin menang sendiri. Iya,
Ada saudara kita pengusaha dari luar, saya berupaya untuk mengkat, jangan masuk, ini daerah kekuasaan saya. Kalau mereka tetap masuk perang toh Pak, perang. Walaupun tidak perang fisik, perang tender. Dia berani berapa? Misalkan tender, Yun sewu, pemerintah kalau mengeluarkan tender itu mengambil yang termurah. Termurah garapane terbagus. Iku tender dari pemerintah. Mereka wani 100 juta. Nah, tak sikat. Bagaimana caranya dia itu kalah? Tak sikat 75. Nah, dengan mutu yang sama saya mengambil 75, mereka mengambil 100. Siapa yang memenangkan pemerintah? Jelas yang 7. Saya bermainlah di belakang itu. Mohon maaf, sikat ini, sikat itu, macam-macam. Intinya bagaimana dikuasai di Mojokerto itu tidak dikuasai tender selain tender Jaya Baru. Waduh, wis pondoke paling itu tuh sawah-sawah kono kan, sampai gak kira turu-turu gini-gini iki. Wis sing sabar nggih, wis dilakoni ya, dilakoni ae wis apa adanya, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Walaupun waktu jenengan iki buka dan sahur gak cocok menune, sing sabar pun sing sabar, nek gak cocok ya wis diwasiahi, ngoten ya. Wis, saya yakin teman-teman pondok itu semaksimal mungkin bagaimana caranya menjadikan tamu-tamu Allah itu senang, ngoten. Dene ana kurang asine ngono iku, sing seneng asin ya sepurane ngedep uyah ae nek kurang asin, nek kurang pedes ngedep lombok. Makanya panitiane sampean tuki lombok wungkul. Pun. Inilah Bapak Ibu yang menutupi hatiku, al-amwal, kekayaan. Wis nggak bisa. Justru kekayaan yang dititipkan Allah itu olehnya saya mentasarufkan nggak bener. Wong berhubung saya itu makan makanan serba apapun masuk, akhirnya piye? Gak tuso nek bojo siji. Ngerti gak tuso men? Bahasa Indonesia ini gak tuso niku apa? Nggak puas. Sobolah saya mencari purel. Nyekel duit Pak Muklason iki. Bener kesake gak ono, tapi ATM-e sampean tingali. Turung-turung wis ngomong kosong ngene. Nek umpama lho, mang umpama kok ngoten. Umpama ATM ku iku wis mboten hitungannya itu miliaran Pak, triliunan. Umpama lah nek triliunan Gus lah kok pondok seng. Umpama nah. Saya ingin berbuat apapun itu suka-suka saya, apapun ku beli Pak, apapun ku beli, yang penting tujuan saya hasil. Nggak bisa cari purel sendiri, anak buah akeh lho Pak. Golekno sing body koyo uleg-uleg. Pinter anak buah. Nyun sewu ingkang kathah. Inilah akibat saya. Dan satu hal, saya pasti dilalaikan Allah tentang kematian. Itu pasti. Itu pasti Allah melalaikan saya. Kalau suatu saat kapanpun kematian akan datang, mesti lali Pak niki. Mesti lali saya. Apalagi kelihatan secara dokter pun sehat, terus jenengan son sehat, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada Masalahnya apa Pak? Fasilitas olahraga aku penuhi, semuanya aku penuhi, termasuk purel ya aku penuhi. Beruang lho Pak aku Pak.
beruang. Nah, iki nek nyalokno bupati nggih mohon maaf gampang. Nah, anak buah dari unsur preman kathah, anak buah unsur kepala desa malah konconi, gitu. Pengusaha, waduh, sembarang tak tuku. Mergae muklasan sugihe wong sugih sak Mojokerto umpama. Wis sudah, masalah kekayaan yahjubuhum bi ilmihim, jelas Allah menutupi. Yang kedua tentang ilmu, ilmu kealiman di dalam ilmu dohiriah saya, apa ilmu apapun terkuasai. Bahkan saya kalau baksul masail ikut didajikan sebagai taskheh, penaskeh. Ibaratnya coro satu masalah tidak sah manakala yang ngetok tok sah itu bukan saya, umpomo berarti saya itu kiai ini kiai, wah luar biasa. Kiai ini berarti mbah yai gitu, umpomo. Masalah apa? Keilmu aku ikut terakui. Iki sepanjang ilmu dohir loh Pak ya, ilmu dohir. Wis Anda ngakui atau tidak, muklason ngakoni opo tidak, inilah fakta. Allah akan menutupi dengan ilmu terhadap ruhaniyahku itu terhadap Allah. Sampai kapanpun saya tidak akan dikatakan orang tanda-tanda yang dekat pada Allah, nggak iso. Yang di depanku itu bukan Allah, yang depanku itu apa? Kehormatan Pak. Jangankan santri pondok salaman gak ngambung-ngambung, kiai ini loh melok ngambung, kiai ini melok ngambung, gak cukup gegere tangan sak wetenge tangan, gak cukup ini rangkul-rangkul sampai dengkule sampai nek iso ya sak silite bisa. Allah ya Karim, kita diperbudak Pak, diperbudak dengan hal itu. Bagaimana rasanya hati saya ketika kehormatan banyak yang menghormat. Ndase niki lho Pak, mboten ukurane koplok niki mboten 6 rolas bahkan 100 ukurane saking gedene ndas. Allah ya Karim yahjubuhum bi ilmihim bi ulumihim, dengan ilmunya. Pasti saya akan dilalaikan Allah tentang kematian. Kui percaya gak percaya masih omahmu ngarepe kuburan tetap lalai. Yang ada di dalam hatiku adalah apa yang dikemas dan dihidangkan oleh nafsu nafsiyah dan amarah, dan pasti itu. Dan itu pasti. Udah, sekarang yang ketiga adalah al-ubad, ahli ibadah. Tapi secara syariat saja. Wis ta jenengan ojo mangkel dhisik, tak contohno kula mawon. Bila mana saya sebagai orang ahli ibadah al-ubad secara syariah saja, otomatis kita tidak ngerti dengan toharoh secara hakikiyah di dalam kitab Ihya ini, nggak ngerti. Jadi seluruh orientasinya amalia ibadah jasmaniyah jenengan kali kulo iku hanya berdasarkan syariah. Pokoknya syarat rukun sahnya sholat sah, ya udah wis ngoten niku. Seperti itu biasanya kita. Sing penting ngelakoni, sing penting ngelakoni poso, sing penting ngelakoni, tapi tidak paham tentang puasa secara hakikat, nggak ngerti lah ini. Makanya saya kasihan terhadap mereka-mereka yang seperti itu. Otomatis Pak, saya akan merasa lebih baik, lebih apik di mata Allah daripada orang lain. Iya, apalagi waktu-waktu puasa ya kan,
ada warung separuh sikil lah ngono apa? Gitu? Tahu? Ada warung yang kelihatannya separuh sikil. Hati ketok sikile separuh tok. Lah apa iku? Sikil. Bentuk wong mangan. Ya bapak iku wong golek mengkais rezeki. Jenengan ngomong ya bapak iku nek gak ono tauhid mboten saged. Nggih, nek ati sampeyan sifat basirohnya itu belum kuat, belum muncul, mboten saged. Mesti sampeyan amar makruf nahi mungkar. Gitu ya. Pemerintah kalau nggak bisa, aku dengan instansiku kerudung akhir horat terjadi nggih. Pahlawan kesiangan bos awakmu iku. Amar makruf nahi mungkar. Nggih. Ya napa? Nek cara bahasa jenengan wis tutut tekan Allah. Iya, sing ngono ya wis gak maido nggih. Nek kita masih lagi belajar, belum tutup keesaan Allah di dalam tatanan ilmu tauhid, is muncul ngoten, Pak. Kadang-kadang kita itu gini, mohon maaf loh sekali lagi. Jenengan sudah paham tentang ilmu tentang basiroh, ilmu tentang akhirat, terus mendatangi satu acara entah walimah, entah acara pengajian apapun, terus sing ngaji ku ilmu syariat tok. Kira-kira jenengan gak ngeluh ah? Mesti ngene, ngaji kalau isine ning ati ya to, medongkol koyok ngoten niku. Wis biasa ngoten niku, itu proses kita. Cara istilah tanaman padi Pak ya. Kalau belum ada isinya kan ndawangak itu ya. Koyok-koyok apik dhewe ngono. Awak dhewe ya. Ngaji kalau isine percuma. Ngaji sing ono isine tatanan ilmu hakikat makrifat olah. Iki lak monggo kita ketika saat kita sudah disadarkan Allah di dalam dinu tauhid. Tapi bagi mereka yang masih golongan umum, seneng Pak, seneng pol. Apalagi di situ ada, mohon maaf loh, mohon maaf, ada unsur-unsur yang sifatnya itu seperti Supali ini, tahu ngerti Supali ya? Tahu Supali? Dagelan ya, bahaya. Yo ngene ngaji ku, jadi anak guyune titik gak stres. Mohon maaf, memang semua nafsu itu cenderung pada melalaikan terhadap Allah dengan cara seperti itu. Tapi bagi mereka yang ada di ketika didatangkan kiai yang sifatnya kiai akhirat, bahas masalah kahanan hati, lebih-lebih ulamanya, lebih-lebih pemimpinnya keceron ngaji wis gak masuk kene ning ati ngoten. Ono ngaji ku tempat khusus iki gak boleh disampaikan di tengah umum, gak mampu. Akhirnya nggak dalil Pak, nggak dalil, percuma. Laksana gelas ada tutupnya dikasih air, percuma mah, muspro. Karepe iku cek gak disaingi, jobe cek gak dipondot. Berhubung panitianya itu panitia bertauhid, ya seperti itu tadi, golek guru sing rodok nyerempet babakan ati, babakan Gusti Allah. Tapi yang banyak yang geremeng, apalagi sing umum merotoli situ. Nyun sewu Pak, saya dereng wonten YouTube di Mojokerto. Saya pernah gandeng dengan kiai, yang kiai itu lagi viral pada saat itu. Wis kata sebut orangnya, tapi daerah Sidoarjo.
Lah, tempatnya itu di Mojokerto. Ketika saat beliau yang berdiri, artinya yang berceramah, mboten hitungan ratusan, ewon, Pak. Nggih. Niku nggak salah, insya Allah sebelum 2010 mungkin. Cara kula ngoten, saya belum di penteng ning LB dereng. Insya Allah ngoten, menawi saya tahu saya. Tapi ketika saat isi ngaji saya munggah jerit, kari panitia itu, kari panitia itu, legrek, wis situ pun entek kalau entek lo, masya Allah. Makanya dulu itu saya itu selalu membawa musik, Pak, membawa musik, alat musik lengkap. Saya baru dulu punya alat musik lengkap. Mulai dari drum, semuanya lengkap. Itu maksudnya supaya di situ nanti tidak terlalu jenuh, walaupun bahasanya itu bahasa murni tentang hati, tapi kalau dikasih lagu-lagu, lah biar maksudnya itu biar enggak apa, biar enggak jenuh. Tetap aja. Seingat saya tinggal panitianya cok. Hanya panitianya entah berapa gelintir gitu, mboten sampak 50, mboten sampak. Jajal, beliau itu sudah jelas di dalam hatinya, ini bukan makanan saya, udah biasa. Sama dengan kita, ketika saat kita proses untuk ilmu ini, sudah tahu kebenaran ilmu itu di mana, maka ketika saat ada yang memberikan tausiah tentang babakan ilmu kulit, jenengan mesti gerutu dalam hati. Kalau isi ini biasa, oke, ikut proses. Tapi coba nanti ketika saat ruhaniyah kita betul-betul sudah diletakkan Allah di musyahadah, tidak bisa bicara apa-apa jenengan. Oh iya, amar ma'ruf nahi mungkar secara syar'i di situ juga, di situ ada siapa yang tidak nahi mungkar, ya siapa? Makanya dalam hadis tentang masalah berdakwah itu ada tingkat-tingkatan. Ada tingkatan dakwah itu seperti Sayyidina Umar, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa? Dikandani lisan nggak kena, tangan besi yang berjalan. Nah, lihat apa? Ini dakwah memakai tangan besi kasar, gak cocok sapu. Loh, itu dakwah tingkat pertama. Tingkat kedua, nyapu gak bisa karena tidak punya kekuatan. Bilisan, dengan lisan dikandani, Pak poso-poso ojo buka warung, poso-poso ngandani tok. Ada lagi dakwah yang nomor 3, apa? Ngomong gak kuat. Terus yang pertama tadi yo gak kuat, gak ada kekuatan untuk melakukan hal itu. Terakhir bidu'a, didungakno. Lah iki maksudnya apa? Didungakno ben sadar, cek gak buka warung separuh sikil separuh kaki, didungakno. Orangnya ya tidak didatangi, ndak, didungakno. Ya Allah, berilah hidayah terhadap beliau-beliau itu supaya tidak jualan pada waktu masa-masa puasa. Itu lemah-lemahnya dakwah, itu ada di situ. Wis. Iki maksudnya nopo? Ada maksud apa Allah melakukan hal seperti ini? Secara syar'i memang yaitu secara hakiki yang mereka tidak mengerti. Tidak mengerti. Nah, kalau kita ambil dari sisi hakikiyahnya, nggih ngapunten ingkang kathah. Amar ma'ruf yang nahi mungkar tadi, mohon maaf karena ada kekuatan. Nggih mohon maaf,
punya kekuasaan. Umpama saya jadi kepala desa, punya kekuatan. Makanya ahli tahqiq itu menurut pandangan saya wajib jadi pemimpin, wajib di dalam jadi pemimpin umarok, tidak ulama saja, tapi umarok. Sebab umarok ini dia punya kewenangan untuk mengubah perda, untuk mengubah aturan, mengubah aturan. Seperti di sini Pak, di Sumber Tebu, sopo sing nyenengi bojone tonggo, iku langsung tak gaekno surat tak usir teko desa kalau sudah melakukan perbuatan perzinahan. Iki contoh, kan ada perdes istilah, di bawahnya ada perdes. Jadi punya power, sehingga dengan power itu bisa menerbitkan, melegalkan hukum, walaupun hukum itu tingkatan desa disebut perdes. Kalau kabupaten berarti perda. Jadi apabila ada warga saya yang bermasalah dengan tetangganya gara-gara istri, mohon maaf, langsung kami panggil kembali desa. Sampai tingkatan berapa hubungan ini? Kalau sudah sampai hubungan wazani wazaniatu, ya udah, tak karak opo tak kongkon metu teko kini pun takon milih. Nek tak karak berarti tak kancu titok, mesti tengah dalan bendol-bendol Pak. Wis gak kada tahu bendol-bendol, mesti ditonyoni warga. Sampai saya bilang, kalau kamu ingin perempuan, nyo kesini ya tak kasih uang nangepurel kono, daripada istri orang digenek ngono lho, maksud kula paham ya? Maksud kula seperti itu. Jikalau sik tetep hubungan, tapi ngene jenenge tresno iku ya gak ngerti toh Pak ya. Kadang-kadang dikit dalil mereka, wong jenenge tresno iku ning toko gak ono lho Pak Lurah. Iya tapi matamu ndeladap gitu. Wong barange wong kok di tresnani. Ono wong liya sing ready purel kono, nyo gak duwe duit tak kasih. Niki nek cara syariat saya mendukung maksiat. Ya terserah kuwi ngarani apa, terserah. Tak sangoni Pak budal. Tapi kuwi nek sampak ganggu wargaku sing duwe bojo, tak gekno surat pindah wis njaluk nang ndi kari ngono. Tapi mesti milih njaluk niku nek konangan. Makanya saya bikin hansip itu ya seperti itu. Dulu itu setiap malam mesti keliter-keliter hansip Pak. Mungkin saya wis tuwek-tuwek wis gak ono waktu. Mesti dulu itu kliwer ben malam niku sampai subuh hansip itu ngliwer bantawino. Iku mang ndingkii barangkali anak ngono. Tapi nek sampai hansip ndingkii rondo, wah beda maneh tambahan. Bapak Ibu hadirin, ya belakrak tutuk kene mang ya apa? Pun balik nanggone kita kembali kepada materi. Diri kita kalau terkuasai dengan sifat basariyah, mesti Allah satu menutupi apa yang dibuat Allah tutupi. Ilmu bisa, kekayaan bisa, apalagi satunya itu status ahli ibadah bisa. Dan ketiga-tiganya ini mohon maaf, mesti Allah melalaikan tentang kematian. Kematian lali kita. Kalau kematian itu suatu saat akan datang dan dia akan mengatakan aku sik suwi, masih lama. Karena apa? Mohon maaf, usaha masih jaya, sehat awak, nah gitu toh. Tapi kalau nanti sudah masa-masa tua, baru Pak sadar. Ada yang sadar, ada yang tidak. Kalau sadar berarti itulah man hadallah,
golongan mereka yang dapat hidayah. Ya wis kasep, istilah bahasaku. Tidak aneh kalau ada orang yang tua itu sopo masjid, itu gak aneh, gak aneh. Wong tuwek-tuwek mlebu nang JB gak aneh, mergake wis krasa arepe mat. Nek sing umur nom-nom sehat-sehat, iki luar biasa ya. Luar biasa. Kita sudah tua, wis cara ambaannya Senin Kemis, ya wis wajar merasa kalau kita sudah dekat ke mati. Tapi itulah sebetulnya manhadallah, orang yang mendapatkan hidayah. Wis mikirkan bagaimana cara kembali. Terus bagaimana caranya kita menundukkan yang namanya sifat basariyah, yang di dalam sifat basariyah itu ada nafsu nafsiyah dan amarah. Yang kedua, nafsu itu akan menciptakan sifat dan karakter yang gak baik. Satu, kita harus, coba ini dasarnya ada surat Ali Imran, sering kali kita baca 31 ayat 31. Kita harus mengikuti Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lah berhubung Rasulullah sudah tidak ada secara fisik, kan diteruskan ada sejarahnya khalifah yang meneruskan keilmuannya, yang meneruskan keteladanan beliau. Mungkin juga bukan khalifah, di luar khalifah, dzurriyyah beliau. Lah sekarang tabi'in ya ta? Ada boleh kita sebut sebagai sayyid, iku unsur di luar keluarga. Kalau masuk di habaib berarti unsur nasab. Kalau sayyid berarti sahabat khalifah itu pun. Nah sekarang tabi'in nek cara dari unsur sayyid berarti tabi'in sekarang. Sekarang tabi'in apa? Para pengikutnya pengikut as-solihin plek seperti Kanjeng Nabi. Kita harus menemukan orang ini. Dan itu tidak akan terputus sampai akhir zaman, tidak akan terputus. Tidak akan terputus. Cirinya orang-orang ini sesuai dengan surat Ali Imran ayat 31 tadi. Kita. Lah, di dalam apa namanya tabi'in ini terpecah menjadi dua, Pak. Cara umpama saya skemakan itu gini. Umpama ya. Saya semekan. Ini dari Rasulullah Muhammad, iki unsur sayyid, iki unsur nasab. Lah nasab iku kesebut habaib ya. Habaib. Ane unsur sayyid iki adalah tabi'in. Lah tabi'in itu terbagi menjadi dua. Ada yang as-solihin, ada yang ada sing ghairus solihin. Niki Pak, ghairus solihin. Sing ghairus solihin iki hanya ngebabkan mengajarkan ilmu syariat saja. Sing as-solihin sampai hakikat ma'rifat. Istilah bahasa ulama kemarin kita bahas, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Sampai harus menemukan as-solihin ini, Pak. Harus menemukan ulama akhirat. Cirinya orang ini adalah ketika saat beliau berkalam datang jenengan, mesti narik hati sampai datang Allah.
akhirnya dirasa isi dalam kalam ini menyejukkan hati, boten menebarkan permusuhan, menyejukkan hati. Urusan fisiknya mereka itu tidak mesti punya pondok, enggak, tidak mesti kemana-mana kajian ini ki ora, boten, tidak mesti sarungan, boten. Beliau itu bisa jadi tukang parkir, bisa jadi beliau itu coro kerjanya itu kang rosokan, pemulung. Jadi Allah meletakkan para kekasihnya as-solihin ini Bapak Ibu, kadang jadi pedagang, jadi petani, bahkan bisa jadi Allah meletakkan kekasihnya itu miturut orang lain itu orang yang paling welek, orang yang paling asor, nggak punya derajat sama sekali. Bisa jadi ini kekasih Allah. Kalau boleh saya katakan, jenengan dimasukkan di wadah kapalnya Nabi Nuh, inilah calon-calon kekasih. Tinggal jenengan ini nanti mau meneruskan amalia kholwat apa ndak. Ilmunya sudah disampaikan, tinggal jenengan nanti mau melaksanakan ilmu atau tidak. Makanya Kak, boleh saya katakan jenengan masuk di dalam kapalnya Nabi Nuh. Kalau ngomong kapal itu hakikatnya jenengan iki dibimtek Allah, terus dijadikan sebagai utusan-utusan Allah untuk menyampaikan dinut tauhid. Tergantung nanti Allah membikin ahli jenengan itu hanya anak istri, ahli jenengan apakah sampai seluruh umat. Karena dengan ilmu inilah yang tidak akan pernah menyalahkan terhadap pendapat orang lain, karena sibuk hatimu melihat Allahnya, bukan melihat fisiknya yang dijadikan Allah sebagai apa, lapangan atau dohiriahnya. Enggak. Ini kalau betul-betul sudah ilmu amal istiqomah itu rapat. As-solihin pertama kita harus dapatkan ini. Akhirnya kita diajarkanlah tentang ilmu ketuhanan. Setelah ilmu itu ketuhanan kita dapatkan, dianggap cukup oleh guru-guru kita akhirat ini Bapak. Mesti guru-guru akhirat kita akan memerintahkan terhadap kita untuk melakukan kholwat, itu pasti. Nah, ketika berjalannya waktu kita itu melaksanakan kholwat, maka hakikatnya itulah kita akan kembali kepada di atas, kita akan menjinakkan sifat basariyah ini. Otomatis dengan bekal ilmu amal istiqomah itu akan melahirkan, membangunkan sifat basiroh di dalam diri Anda. Akhirnya di dalam sifat basiroh ada nafsu lawamah yang lama tertidur, mutmainah yang lama tertidur. Guru mereka itu la yamutu wala yahya, mati yo gak mati, urip yo gak urip. Didelok iku sik ketip-ketip, didolit gak iso obah. Ya iki mati gak mati, urip gak nanggung ngenten iki, Pak. Akhirnya ketika dikasih makan, dikasih asupan apapun kebutuhan, yaitu ilmu amal istiqomah, mereka berdua bangun, Pak. Membentuk otot, membentuk apa. Intinya lawamah itu dalam hati jenengan sadar kalau kita itu selama ini dolim pada Allah. Udah. Ketika ilmu itu diajarkan, jenengan akhirnya, oh inilah kebenaran. Akhirnya sampai iku opersneling. Oh bener opersneling itu. Pindah persneleng nih loh, pindah gigi. Yang tadinya jenengan tekun ilmu syariah, sekarang boten tekun ilmu hakikat.
Karena ini yang asupan mereka butuhkan, lawamah. Ketika lama kelamaan akhirnya ada kesadaran dalam hati kita bahwasanya kita yang katanya ibadah dulu macam-macam, Masya Allah, zalim kita. Makanya subhanaka inni kuntu minal zalimin iki muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Enggak ada huwa terus Allah di situ ditutup zalimin, enggak ada, hanya anta saja. Lawamah jenengan bangun, bentuk lawamah jenengan bangun, terbentuklah otot-otot. Bentuknya jenengan ini ada kesadaran bahwasanya kita selama ini berbuat dolim, berbuat syirik pada Allah. Syirik khafi akhirnya ketahuan, akhirnya jenengan merasa kalau Allah itu dekat. Wis. Miturut surat Al-Ankabut ayat 69, orang kalau sudah hatinya seperti itu mesti dibimbing Allah. Dibimbing Allah sampai ana la ilaha illa ana, sampai bertemu terhadap Allah. Di situ Al-Ankabut 69 selalu Allah memberikan petunjuk. Nah, disitulah akhirnya Allah mengundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ, wahai jiwa yang tenang, lawamah mutmainnah sampai otomatis tangi, Pak. Lah wis sudah kuat, bangun. Akhirnya nafsiyah dengan amarah berhubung tidak begitu banyak dapat asupan, otomatis kekuatan turun. Lawamah mutmainnah yang masuk di dalam sifat basyirah ini selalu dapat asupan. Allahu Akbar. Hati sampean gak merasa diri Anda yang melakukan, tapi hidup dalam diri jenengan Allah pun basyirah, lemung, otot berotot. Basariyah saya suwe lama kelamaan saya kuru. Yes. Mengapa mutmainnah itu dipanggil Allah? Sebetulnya itu di dalam nafsiyah lawamah mutmainnah itu ada ruh. Disebut jiwa yang damai itu karena ruh ini, Pak, ruh ini belum fitrah. Kok umpama sudah fitrah, gak mungkin roh itu disebut sebagai sebutan jiwa. Iya, kok umpama ruh ini sudah ke jannah, gak mungkin Allah perintah manggil. Oleh karena ruh ini masih kotor disebut jiwa, dan jiwa itu masih belum kembali kepada Allah, maka datanglah irji'i baliyo sirohe nafsu yang tenang ila rabbiki maring pangeran ira. Berarti dawuh irji'i itu posisi roh yang masih kotor itu belum kembali kepada Allah. Kita yang posisi masih ilmu, ya tak? Masih dalam tarbiyah ilmu, ini disebut jiwa yang tenang. Artinya nafsu, artinya ruh yang belum fitrah. Nah, disinilah Pak, ketika saat ini perjalanan menuju bertemu Allah disebut jenengan iki mujahadatun nafsi, melumpuhkan dulu jenengan ini. Proses pelempuan peperangan terhadap nafsu berarti menjinakkan sifat basariyah. Kanjeng Nabi kalau ngendika tentang nafsu itu laksana kuda, Pak. Kuda itu kalau liar nggak bisa kita jadikan untuk mencari nafkah ke pasar ndokar nih gitu, bendi nggak bisa. Ya pasti akan liar. Jangankan dijadikan kita untuk numpak menuju tujuan, kita begitu mendekat aja sudah disasak. Tahu disasak ya? Dijak perang, digigit, belum lagi kita tumpai. Tapi kalau namanya kuda, kalau sudah jinak, Pak, mohon maaf, mengapa saya harus beli kuda dulu itu?
Inilah gambaran. Sebelum kami itu menunggangi kuda itu, nggih mohon maaf, jangan dianggap saya tidak pernah dijatuhkan. Lah, anggit sapa? Dijatuhkan, Pak. Tapi kalau betul-betul jinak, yang namanya kuda pada tuannya, itu nggih mohon maaf, nggih ditunggu walaupun kita itu jatuh. Bisa dipergunakan untuk karnaval, gitu. Bisa, itu tanda kalau jinak. Tapi ingat, sejinak-jinak nafsu itu jangan kau kira dia itu tidak merencanakan untuk menikammu dari belakang. Itu pasti. Karena karakter sifat basariah seperti itu. Itu pasti. Lah, kewaspadaan kita, mengapa kita itu fastaqomu, kata Allah, disuruh untuk istiqomah terus berzikir. Itu masalahnya diri nafsi, diri sifat basariah itu walaupun sejinak apapun, dia ada hati untuk menikam dari belakang. Biar jenengan terjaga, disuruh untuk terus istiqomah. Makanya istiqomah ini nanti batasnya ketika sudah di makom musyahadatul baqo atau makom maksum, baru niki wis aman, wis aman. Tapi ketika kita masih di fana atau di kamil, sering ketujes-tujes, Pak. Kita diuntal-untal, sering. Lah, inilah proses kita disebut mujahadah, disebut pensucian ruhaniyah dari sifat-sifat yang jelek, lalu pemusnahan keakuan diri. Inilah pembagian toharoh. Sesuci secara hakikat adalah menghilangkan sifat-sifat yang ditimbulkan dari sifat basariah, yaitu sifat yang tercela, dengan cara jenengan ini selalu ilmu amal dan istiqomah. Nah, kalau ini sudah hilang, maka keakuan dirimu yang terakhir kita musnahkan perkara-perkara selain Allah yang tadinya ada di dalam hati, terutama keakuan diri. Ini proses wasilun itu begitu. Walaupun jenengan dzikir, jenengan ini masih rumongso kita yang berzikir. Kita merangi nafsu, kita merasa kita yang melawan nafsu. Biasa. Pun boten apa-apa. Niku proses penghilangkan sifat-sifat tercela. Nanti yang terakhir adalah pembersihan toharoh secara rohaniyah dari perkara selain Allah. Itulah bentuknya keakuan diri sudah fana. Iki sondok suwe, gak apa-apa, iku prosesi. Tapi ada kemarin yang tanya ya, yang langsung cepat bagaimana? Yo dari atas harus turun ke bawah, nyeblok namanya. Berarti bagaimana? Ya udah, kemana-mana aku Allah, aku Allah, aku Allah dalam hati. Hehehe. Tapi ya jok diomong dohir lo ya. Tapi bila mana keceplosan, ya isiku karepe Gusti Allah. Ya bagaimana? Dah. Wis, itu Pak beberapa proses yang disebut toharoh. Ada 4, di dalam syariat ada 2. Najis dengan sifat-sifat yang tercela dalam diri kita, perilaku jahat. Tapi kalau toharoh secara ruhaniyah hakikat itu adalah penghilangan sifat-sifat yang jelek yang nantinya akan timbul di dalam jasad kita. Secara ruhaniyah sudah kita hilangkan dengan bentuk pohon nafsu itu, harus kita hilangkan. Akhirnya keakuan diri sudah tiada. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Ada waktu 15 menit ngelantur imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya dari Tulungagung. Beberapa sebelum pengenal apa ini? Biye. Dari mana Bu? Dari Tulungagung. Tulungagung. Iya.
sebelum mengenal pelajaran dari Gus, sebelum mengenal pelajaran di Gus itu kan pernah mendengar makalah begini, orang itu harus tahu jalan kembali. Itu membuat saya bingung kembalinya kemana gitu. Terus akhirnya secara tidak sengaja Allah mengirimkan YouTube panjenengan, terus akhirnya bulan Muharram itu saya ikut secara live apa itu baiat secara live, tapi ya belum tahu dasar-dasar, jadi ya setelah itu bagaimana saya belum bisa. Terus saya pelajari, akhirnya suatu saat itu ketika di belakang rumah itu ketika makan ayam itu loh Gus, jadi ada pertanyaan ya seperti rasa takut gitu ya Gus kalau tidak tahu jalan kembali. Terus akhirnya ketika itu makan ayam itu saya lihat matanya ayam itu ada maktek itu di dalam. Monitori gede no, kupingku budek, gak ketok gak kerungu. Monitor gede no, khusus monitor aja, aman gede no, monitor iki. Nggih, lanjut Bu. Ketika makan ayam itu suaranya lagi bindeng. Jadi ketika makan ayam itu ya toh di hati saya itu dek itu diberi kepahaman, dek itu gimana itu, langsung itu air mata itu mengalir. Terus saya itu seperti dibisiki nih, ora usah wedi karo mati, sebab mati itu cuman dipisahkan jasad dari roh dan kembalinya di sini, sebab panjenengan dawuhnya kan Allah ini gitu pakai kesimpulan isyarat. Ibu ya. kesimpulan ya, terus itu bisikan seperti itu benar apa salah gitu. Terus pertanyaan kedua, setelah itu ketika diberi kepahaman dari panjenengan itu ketika mengajarkan kepada anak yang masih usia SMP itu tentang tauhid itu kok sulit, sebab bertentangan dengan keyakinan dengan kita itu bagaimana cara mensikapinya. Terus yang ketiga, kemarin di Beji setelah saya sudah punya rencana ke sini, di Beji kan panjenengan ke Beji itu sudah secara tidak sengaja itu ikut baiat lagi sama suami. Terus jelang beberapa hari itu saya itu sepertinya mau melakukan apa yang panjenengan itu mimpi Gus. Terus panjenengan itu hadir itu panjenengan memberi saya biting itu apa? Biting lidi. Itu panjenengan nyuruh saya ayo tancap ning kelambimu, terus akhirnya wis ndak kena dek kudung ae ngono. Terus kalau tancap ning kudung itu ada artinya apa ndak ya? Apa cuman kembang mimpi? Cuman sampai itu kepikiran terus gitu loh Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijelaskan di dalam syariat itu perpisahan ruh dengan jasad, ya, laksana seperti burung dikeluarkan dari sangkar. Apakah ya seperti itu? Secara hakikat bagaimana? Boleh. Tapi yang jelas itulah lepas rasa iman keakuan dirimu atas segala hal apapun. Lepasnya keakuan di dalam dirimu sebagai hamba yang tadinya merasa meyakini aku yang gini, aku yang gini, aku olehnya gini sebab diginikan Allah, itu lepas. Jadi gak ada libatan orang sesuatu yang lain. Ini cara hakikat. Memang cara syariat laksana kalau di dalam penjelasan kitab-kitab yang lain seperti mohon maaf bahkan bicara tentang sakit
seperti sakitnya domba itu dikupas kulitnya secara hidup sakit dong ya, sakit. Sama dengan sakitnya Anda itu untuk tidak boleh mengakui kaya, mengakui pinter. Lepasnya itulah sebetulnya secara hakikat. Berat Pak, memang untuk tidak mengakui itu berat. Bagi siapa? Bagi kita yang sifat basyariah ini masih kuat. Tapi bagi jenengan yang sifat basyariahnya itu sudah agak lemah, bahkan yang kuat itu justru basiroh, mboten berat. Anda untuk mengatakan semua milik Allah dan prakteknya pembuktian itu diambil Allah, bagi kita yang masih kuat sifat basyariah abot Pak, enggak terima itu pasti. Tapi bagi jenengan yang sifat basariahnya sudah lemas dan sifat basirohnya itu sudah kuat, mudah alias tidak berat. Itulah laksana seperti ruh pisah dari jasad seperti itu. Nah, yang kedua tentang anak, berhubung anak kita sudah kedoktrin dengan hukum-hukum zahiriyah, semuanya sulit Pak, semuanya nggak semata-mata langsung bisa nerima, nggak bisa. Itu nanti ada waktunya sendiri. Allah mengatakan bahwasannya dia nanti jikalau sami'na wa atokna, ya nanti itulah waktu-waktu dia akan bisa memahami, akan dibukakan pintu hidayahnya terhadap anak-anak kita. Kalau jenengan tanya bagaimana caranya, tak jawab secara caranya. Kalau gelas itu tadi ada tutupnya, ya bukaan tutupi, airnya biar bisa yaitu kalau saya tanya caranya. Padahal yang membuka kabeh itu yaitu Allah. Kita itu hanya sarana Pak, sarana aja. Terus yang terakhir, kok ono beting nyujes nang kudung, apa itu artinya? Beting iku lah dom niku toh, kados dom niku toh, sing digawe nyujes nang gone godhong itu lah disebut beting. Bukan yang damel sunduk sate, bukan nggih. Oh, mestinya itu dibuat nyunduk nang godhong, lala pokok disunduk nang kodong, gak keliru tah iku. Nggih, mohon maaf Pak nggih. Ngapunten ingkang kathah. Memang sifat jaiznya Allah itu begitu. Kadang masuk di akal, kadang tidak masuk di akal. Dan ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Mestinya beting itu digodong, lah kok ditujes ke kudung, ya gak umum lah. Mestinya yang ditusuk nang kudung itu dom bundel gitu. Kok ya beting? Nyun sewu Pak, memang kayaknya itu dom itu yang berjasa ketika saat kita ndondomi kudung bedah. Kayaknya dom itu yang berjasa. Tapi ketika dom itu meninggalkan kudung yang bedah, kita mengatakan sing berjasa adalah bola. Nggih mboten? Padahal sesungguhnya ngapunten ingkang kathah, jikalau tidak ada dom yang mencarikan jalan, bisakah bola sendiri untuk menjadikan bedah menjadi tidak bedah? Nggak bisa. Tapi ketika saat dom ini sudah meninggalkan hal ini, maka terkesan yang berjasa adalah bola. Nggih, mohon maaf,
sekali lagi, memang seakan-akan Pak, dalam pandangan hati yang belum sampai ditarik ke musyahadah, mengatakan saya yang memberikan tausiah. Tapi nantinya jenengan kalau sudah dimusyahadah, walah yang membimbing aku iku ya Allah, ya aku dewe, aku Allah. Paham ya? Wis. Jadi di situ Pak Bu, walaupun tidak masuk akal, sampai harus beriman, itulah sifat jaiznya Allah. Walaupun Anda bukan termasuk orang yang tidak punya nasab bagus, jikalau Allah menghendaki, mohon maaf, terhadap siapapun yang dikehendaki untuk dijadikan sebagai kekasihnya, in arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Wis satu kali lagi, wis gak apa-apa Mbak Imang, berhubung wis ngadeg. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Gus, saya selalu bertanya berdasarkan kebutuhan kami. Pertanyaan yang pertama berkait dengan materi yang kemarin, syahadat dua itu. Yang pertama saya insya Allah agak mengerti, cuma yang kedua wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan itu ya menjalur kepada kita manusia. Dan sampai-sampai Gus kemarin menunjukkan daun bunga yang di depan itu juga utusan begitu. Lah saya sampai dalam naluri pemikiran, kalau begitu segala tumbuh-tumbuhan ini juga utusan. Dan makna saya seperti batang mangga itu diutus untuk menyedot atau mengambil saripati bumi untuk buahnya mangga dan sebagainya. Begitu Bu Gus yang kemarin. Lah yang kedua sekarang terkait dengan adanya sifat basyariah itu ditunggangi oleh nafsu nafsiyah dan nafsu amarah. Itu yang mungkin kalau mungkin itu yang menunggangi juga perilaku orang ahli hijab. Kedua, sifat basirah itu ya juga ditemani oleh nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah, yang mungkin itu juga yang juga menemani kita orang-orang ahli ma'rifah dan ahli hakikat. Mungkin begitu yang perlu ditanyakan, mohon penjelasan. Sebelumnya ucapkan terima kasih. Akhir ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah, semua makhluk itu saya sebut sebagai Muhammad, itu sudut pandang hakikat, bukan syariat. Betul, semua makhluk apa yang terjadi itu sesuai dengan kerasulannya masing-masing. Yang diperintahkan Allah untuk menyerat zat asam arang, kerasulannya ada di situ. Ada yang mengeluarkan oksigen, itu kerasulannya di situ. Banyak makhluk-makhluk selain manusia, tumbuh-tumbuhan itu, mengapa buat obat ini, obat itu lah gitu Pak? Wis kerasulannya masing-masing. Lah semua yang terbentuk wujud secara syar'i, iki syar'i, iku dipandangi secara hakiki adalah Muhammad hakikatnya. Berarti iblis itu Muhammad nggih. Siapapun kalau kebilang makhluk, baik yang ada di muhadharah maupun di mukasafah, semuanya itu dipandang hakikat itu adalah Muhammad. Sebab iblis pun walaupun menyesatkan kita, kalau tidak dapat rekom dari Allah nggak bisa iblis. Makanya kita sepanjang sejarah akan bermusuhan terus dengan iblis. Iblis dikasih salah-salahan terus.
ya toh? Ono wong gelut, iblis. Ya, ada orang zina, iblis. Ada orang yang perang, iblis. Semuanya iblis. Sakno dulur, iblis sampean ilokno kamen hujat terus sakno. Padahal dia Pak nyun sewu, kalau tidak ada izin Allah resmi legal nggak bisa. Al-Hijr 39:40 dibuka. Iblis sekarang kita sebut nafsu itu dua rekomendasi dari Allah. Satu ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, yang kedua diizinkan untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin, mereka yang dipilih Allah, yang dijadikan sebagai kekasihnya, dialah iblis tidak akan pernah bisa menyesatkan. Gini ki. Jadi ya mohon maaf lah Pak, menurut saya ya jangan terus-terusan iblis kamu salahkan. Jangan, lo iblis itu lo tindak ya ada yang memberikan restu, yaitu Allah. Bila mana jenengan salah penafsiran atau beda pendapat terhadap saya, ya jok muring-muring. Jangan, lo Muhammad berarti godong Muhammad. Kita melihat jangan memakai hanya pandangan syariat saja, tapi juga hakikat bayar balan biar seimbang. Jadi yang sifat basariyah adalah di situ kelompoknya ahli hijab, basiroh adalah kelompoknya ahli suhud. Al-Fatihah. Akhir kalam salam